Halo, assalamualaikum Teteh. Makasih ya udah mampir. Aku baru mau buka ini Teteh. Waalaikumsalam Teh Sevi. Bismillahirrahmanirrahim. Aku buka ya. Halo Adek. Aku mau sharing ya tentang mencari sinar bintangnya Zahra anakku. Sebelumnya aku mau jelasin gimana sih caranya untuk nemuin sinar bintangnya anakku Zahra. Pertamanya itu aku melakukan 3B. 3B itu adalah, maaf ya sambil nyontek, banyak aktivitas, beragam aktivitas, dan banyak bertemu orang. Nah, dengannya banyaknya aktivitas ini supaya kita tahu mana sih yang Zahra suka, mana sih yang anakku suka gitu, atau anak-anaknya teman-teman semua. Nah, itu aku kasih misalnya dia belajar menggambar, terus main motoriknya atau particle life-nya. Particle life itu kayak kegiatan sehari-harinya, atau aku buat dia ajak main keluar, tapi jarang sih ya, karena selama yang aku terapin ke Zahra itu aku lebih banyak belajar yang dengan modul sama Zahra. Dan emang Zahra itu anaknya anteng banget untuk main bareng aku di rumah itu dengan media, banyak media, kayak misalnya dia masang puzzle atau menggambar. Awalnya itu Zahra menggambar itu aku nggak sengaja sih sebenarnya, karena dia itu ngeliat aku sama ayahnya untuk menggambar, kayak misalnya ngerjain, aku suka ada proyekan kan, misalnya kayak buat kartu undangan, atau ayahnya buat gambar ilustrasi gitu. Jadi Zahra mungkin ngeliat bahwa nggambar tuh oh gini ya, terus dia akhirnya suka ikut-ikutan. Sebenarnya pertamanya nggak aku ajarin sih dia kalau gambar itu harus gini, aku nggak ajarin. Jadi dia ngeliat aku secara langsung bahwa oh gambar kayak gini gitu, dia ikut-ikutan. Misalnya aku lagi nulis apa, dia di samping aku sambil ngerjain apa gitu. Nah, gara-gara waktu awal-awal itu aku masih suka freelance, jadi ya gitu, jadi Zahra itu udah anteng dengan emang untuk ngerjain kerjaannya dia. Maksudnya dia nggak ganggu aku dan dia bantuin aku di sebelah aku, maksudnya nemenin aku kerja, dia bantuin aku, gak ngerepotin aku gitu. Nah, aku deg-degan banget ya. Kayak wawasan ini penting banget buat kita tahu anak kita tuh butuhnya apa sih, dia tuh nanti maunya gimana sih, biar dia tuh tahu kalau misalnya pekerjaan itu nggak cuman kayak ibu bapaknya freelance designer gitu, bukan, bahwa pekerjaan itu banyak, ada koki, ada pelayan, ada dokter. Jadi mulai dikenalkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita di manusia di bumi ini, maksudnya kita tuh bermanfaat dan kita itu punya potensinya masing-masing, kita punya sinarnya masing-masing, kita punya potensi yang udah Allah kasih untuk kita masing-masing. Nah, dari situ Zahra suka ikut-ikutan masak, karena kan kegiatan semua yang kita lakuin, anak itu kan peniru yang amat baik ya, dia akan meniru setiap gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan dia ikutin ya, dia turutin. Jadi alhamdulillah Zahra itu suka ikut-ikutan masak gitu. Kadang-kadang ikut-ikutin omnya ngapain, terus dia tuh memperhatikan banget kayak orang itu ngapain sih ibu, kayak orang itu kenapa jalan di luar, terus udah gitu dia jadinya karena dikepo ya, terus dia udah mulai tahu handphone
handphone, dia suka main handphone. Jadi dia suka potret-potret yang sebenarnya aku juga nggak ajarin itu. Jadi aku cuman kasih, karena aku kan pernah boleh ya ibu foto kegiatannya teteh. Terus kadang-kadang dia, Bu aku mau foto misalnya. Oke, aku kasih dia fasilitasnya, aku kasih dia buat foto apa yang dia lakuin, karyanya dia, terus apa orang-orang yang lagi kerjain dia foto-fotoin. Nah dari sana ternyata aku menemukan sesuatu bahwa oh anak aku suka memotret ternyata. Nah terus mulai aku kenalkan bahwa kalau suka potret itu namanya fotografer. Nah dari situ Zahra suka foto-foto, dia mulai ngulik, mulai mengasah bakatnya, dia udah mulai tahu mana angle yang bagus, mana yang kurang bagus, sudah mulai kelihatan gitu. Nah terus dari situ kan berarti banyak kegiatan kan yang dia lakuin. Setelah dia mengamati, dia lihat wawasannya dia udah banyak, dia mulai berkegiatan, cari kegiatan yang sama dengan yang orang-orang sekitar lakukan gitu kan. Dia mengasah itu, jadi Zahra mulai banyak kegiatannya, dia udah mulai berkembang dari yang tadinya cuma suka gambar. Ya alhamdulillah setelah 2 tahun dia udah bisa gambar orang, menyerupai orang itu udah hampir kelihatan sempurna. Sekarang dia udah mau gambar yang lain. Lalu sekarang dia sudah mulai, ternyata di artnya itu udah mulai dia suka memotret, sudah mulai senang melihat lingkungan sekitarnya. Jadi dia udah mulai sensitif sama kegiatan-kegiatan orang di luar. Dia suka tanya, ibu orang itu ngapain sih, orang itu lagi apa sih. Terus dia tanya, ibu itu apa, awan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya excited banget melihat sesuatu, dia langsung bawa handphonenya, terus suka foto-foto, dia senang foto-foto. Nah dari situ kan udah nih ya 3B-nya itu banyak aktivitas, banyak beragam aktivitas, terus banyak ketemu orang. Ya udah jelas ya tadi dari foto-foto itu dia suka ngelihat orang-orang, banyak ketemu sama saudaranya, sama teman-teman ayahnya, kan suka ikut dinas, jadi dia suka motret-motret sekelilingnya gitu. Dari situ udah ketemu dia, oh fashionnya dia udah suka, yang dia gemar ini artnya tuh udah banyak gitu. Jadi daripada berhitung atau membaca dia suka baca. Cuman dari antara semuanya berhitung, kalau boleh dibilang berhitung itu Zahra agak susah ya. Maksudnya dia lebih suka melihat gambar, dia belum tahu angka-angka gitu, belum tahu. Tapi dari semuanya dia paling menonjol itu di artnya dan di literasinya. Karena literasi, kenapa dia suka buku cerita, karena banyak gambar. Ternyata di antara semuanya Zahra tuh seneng ngelihat gambar, jadi dia bisa membaca gambar walaupun dia belum tahu tulisannya tuh apa sih, tapi dia tahu gambarnya. Oh orang ini tuh sedih, oh orang ini tuh marah, orang itu tuh lagi membantu ibunya gitu, orang itu lagi apa. Jadi dia kadang-kadang mengarang cerita tentang gambar yang dia lihat. Jadi misalnya ceritanya itu bukan tentang orang yang marah atau apa gitu, cuman ekspresinya tuh mengirikan tuh, kecewa atau gimana lah, tapi dia tangkapnya dia belum tahu kecewa kan, jadi dia nangkapnya oh dia itu marah ya, dia tuh nggak suka gitu. Dia cerita, ibu orang ini marah, orang ini nggak suka dia lihat ini gitu. Dia nyerita sesukanya. Kadang-kadang dia mengarang cerita, terus bernyanyi, mengarang lagunya. Misalnya kayak balonku ada 5, dia bisa ngarang misalnya dengan ekspresi yang dia lakukan. Misalnya dia sedang sedih, aku sangat sedih, tapi nadanya balonku. Dia tuh sangat suka menciptakan sesuatu yang gak kepikir sama kita gitu. Dia suka ngarang-ngarang aja, suka-suka dia gitu ya. Nah terus gimana sih aku mau mulai semuanya, maksudnya sampai ngelihat si Zahra ini bisa kayak gitu, bisa berkembang kayak gitu. Semuanya aku catat ya. Makanya kan sering lihat kalau misalnya di Instagram aku sering posting gitu. Di situ tuh aku tulis beberapa kegiatan.
Nah, aku buat kegiatannya tuh ada particle life, terus aku buat lagi tentang motoriknya, sensorinya, artnya, kulturnya. Nah, itu tuh mah tuh dibagi-bagi sama aku biar aku tahu bahwa Zahra ini masuknya kemana. Nah, dari semuanya kan aku lihat oh ternyata artnya sama literasinya yang dia suka gitu. Yang lain-lainnya biasa aja. Kayak kulturnya itu aku masukin sebenarnya itu ke adab sehari-hari ya. Maksudnya kayak dia berpakaian, dia baca doa dulu, bismillah dulu, melakukannya di tangan kanan dulu, kaki kanan dulu. Terus kalau misalnya berbuka pakaiannya ke tangan kiri dulu, terus masuk kamar mandi, semuanya pokoknya adab sehari-hari yang baca doa dia gitu aku masukin ke kultur. Nah kalau misalnya sensorik aku masukinnya kayak dia menyendok, jadi kayak pratulis gitu sebenarnya, kayak dia menempel, aku masukin ke situ gitu, ke sensori itu. Terus aku masukin lagi particle life itu kegiatan sehari-harinya dia, jadi sebenarnya kemandiriannya dia gitu, dia bisa ngasih pakai baju sendiri atau makan sendiri gitu, karena emang gak semudah itu ya ngajarin anak buat bisa semuanya sendiri gitu, emang ada waktunya, ternyata ada timingnya gitu, maksudnya ada saatnya dia emang pengen melakukan semuanya sendiri gitu, dan dia tuh emang anak-anak tuh senang membantu ibunya gitu, apapun kalau misalnya kata membantu ibu pasti dia mau gitu ngelakuinnya gitu. Nah dari situ tuh aku lihat gitu ya mana bakat-bakat yang Zahra punya. Nah di sini tuh biasanya dibagi jadi 4 gitu, jadi ada potensi kekuatan, jadi aktivitas produktif yang sesuai dengan bakat kita, jadi yang bakat anak kita punya. Aktivitas tersebut terasa menyenangkan, mudah bagi dia, hasilnya unggul dan menciptakan sesuatu, dia bisa menciptakan sesuatu kayak tadi aku bilang itu Zahra udah bisa motret dengan baik, bahwa orang-orang sekelilingnya tuh mengakui bahwa Zahra tuh bisa motret. Wah, potretan Zahra itu udah kelihatan, maksudnya kita lagi ngelakuin apa dia tahu, terus dia potretannya dia sesuai tujuan dia, bahwa aku lagi motret orang senam, ibu aku potret awan, ibu aku potret rumah, dia kasih tahu sama aku, dan itu jelas sama aku lihat, dan ayahnya juga lihat bahwa oh ya ini anak udah punya sesuatu potensi, dia udah bisa memotret itu. Jadi apa sih yang membedakan hobi terus kekuatannya dia sama kompetensinya dia? Kalau misalnya kekuatan itu benar-benar enjoy, easy, excellent, earn, aku belum jelasin ya. Jadi enjoy itu sesuatu kegiatan yang dia senang melakukannya, nggak diminta juga dia udah senang gitu, dia happy ngelakuin itu. Terus kalau misalnya yang easy, dia tuh kalau menemukan kesusahan, kesulitan, dia nggak akan menyerah gitu, anaknya nggak akan nyerah, dia pasti tetap aja lakuin gitu, karena menurut dia gampang, nggak ada masalah lah gitu. Kalau misalnya excellent, dia terus berkembang, bisa ngelakuin itu bertahap demi tahap tuh bagus gitu. Jadi kelihatan nih perkembangannya dari dia awal ngegambar sampai dia akhir ngegambar, oh ternyata dia udah bisa gambar orang yang dari tadinya cuma bulat-bulat, titik-titik, yang kata aku, tete gambar apa sih ini, ngarang deh cerita apa, mungkin menurut dia itu gambar sesuatu, menurut kita apaan ini bulat-bulat gitu ya, padahal selama itu tuh dia berproses gitu, bahwa oh ternyata setelah beberapa bulan itu dia membentuk gambar orang, gambar rumah, oh ternyata berarti dia tuh sudah excellent gitu. Kalau earn ini berarti dia sudah bisa menghasilkan, jadi menghasilkan ini dia sudah bisa memberikan hasil dari kerjanya, misalnya dia menggambar sudah mahir ya, nah terus udah gitu sampai dibeli sama orang atau dipajang gitu di pameran, nah dia berarti sudah earn, jadi dia sudah ahli gitu ya, sudah diakui sama semua orang dan menghasilkan gitu.
Nah, berarti itu kekuatan, dia mempunyai bakat dan minat gitu kan. Nah, kalau misalnya yang kedua hobi. Kalau hobi ini dia cuman enjoy, easy, dan excellent. Jadi dia nggak earn, jadi dia tidak menghasilkan sesuatu. Jadi tidak bisa di tidak bisa di tidak jadi dia cuman senang aja gitu menggambar itu, dia senang aja, cuman oke, ini aku senang gambar ini, aku bisa buat ini, oh iya oke, cuman sampai di situ aja gitu, nggak selebihnya, nggak ada sesuatu yang jadi dia lebih dapat sesuatu dari hobinya dia, enggak gitu, jadi dia cuma senang aja gitu. Kalau kompetensi itu isi, excellent, sama earn, dia gampang ngelakuin itu, dia bisa lakuin itu, tapi dia nggak enjoy, jadi dia nggak suka sama itu sebenarnya, tapi dia bisa, dia bagus gambarnya, dia punya jam terbangnya, selalu mengasah ke kegiatannya gitu kan. Nah, dia juga menghasilkan gitu, berarti dia berkompetensi gitu di bidang itu, tapi dia nggak suka. Nah, kalau misalnya sampai kita melakukan dia nggak enjoy, dia nggak easy, dia nggak excellent, dia nggak earn, tapi sama kita dipaksa gitu untuk dia bisa melakukan sesuatu. Kayak misalnya Zara itu kan tadi aku bilang nggak suka matematika ya, terus udah gitu aku paksa nih, teteh matematika belajar ya, ini ya, berhitung ya, terus aku paksa gitu dengan cara yang mungkin kurang dia sukai gitu ya. Terus nggak baca atau nggak bercerita tentang penjumlahan atau apa, tiba-tiba aku jebret aja langsung ini 1, 2, 3 gitu misalnya, itu kan maksa ya ke dianya nggak senang gitu. Akhirnya yang kita dapetin apa, dia jadinya anak yang rata-rata, kita nggak membiarkan dia berbinar dengan apa yang dia mau, apa yang dia suka gitu. Sebenarnya kalau bisa sih emang mungkin kita juga khawatir ya sebagai orang tua, kalau misalnya anak kita nggak kurang di bidang sesuatu, boleh sama kita dikasih stimulasi, tapi kita tidak memaksa dia harus sampai bisa di situ gitu ya. Nah, jadi kita terus aja, maksudnya kita asah, tapi lebih baik kita asah yang emang benar-benar dia suka, dengan yang tadi kata aku enjoy sih dan excellent itu gitu. Kalau misalnya terus kita berkutat dengan dia yang nggak bisa, kita terus lihat kekurangannya dia, sampai kapanpun kita nggak akan pernah ngelihat sinar bintangnya dia gitu, nggak akan pernah lihat sinar bintangnya anak-anak kita kalau kita terus lihat yang kurangnya dia. Makanya setiap anak itu unik, setiap anak itu terlahir hebat, jadi kitalah yang harus memantaskan diri agar layak di mata Allah memegang amanah anak-anak yang luar biasa hebatnya gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus terus mengeksplor, maksudnya melihat potensi mana yang anak-anak kita sukai, yang anak-anak kita minati, karena dari situ kita bisa dukung anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa, yang orang lain tuh lihat, wah Zara ini bisa ini ya, Zara ini bisa menggambar ya, padahal sebenarnya di yang lain-lain itu emang Zara itu masih kurang gitu. Tapi kita nggak boleh ngelihat kurang-kurangnya, tapi kita juga harus lihat lebih-lebihnya. Justru karena ada kekurangan dan kelebihan itu, anak-anak itu jadi unik gitu, karena mereka beda, maksudnya mereka semuanya tuh punya keunggulannya masing-masing, punya ketertarikannya masing-masing sesuai fitrahnya Allah yang kasih gitu. Nah, coba bayangin aja, kayak kita bisa bandingin lah, kayak misalnya kuda sama kura-kura, cepet mana sih kuda sama kura-kura kalau misalnya lomba? Mungkin semua orang bilang kuda ya, karena kuda itu ya dia cepat karena di darat. Coba kalau misalnya di air,
cepet mana gitu kan. Nah makanya dari situlah kita harus fokus kekuatan anak-anak kita, jangan sampai kita terlalu fokus dengan kekurangan anak-anak kita. Jangan sampai kita membanding-bandingkan, jangankan sama orang lain, misalnya kita membandingkan sama adik kakak aja, itu nggak bisa, karena beda. Kita tahu anak kita beda ya, walaupun satu rahim itu beda banget. Yang kakaknya suka apa, yang adiknya suka apa, yang kakaknya sifatnya seperti apa, adiknya seperti apa, itu kita udah tahu kan. Maksudnya setiap anak itu special, limited edition. Jadi kita sebagai orang tua sabar untuk menemani mereka berkembang, belajar, mengetahui potensinya. Itu harus benar-benar sabar. Kalau misalnya kita nggak sabar, itu kita nggak akan pernah tahu apa yang ia rasakan, apa yang dia inginkan. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita misalnya kurang sabar. Kayak misalnya aku tuh lihat tiba-tiba Zara sama adeknya nangis gitu. Aku kan nggak tahu misalnya dia kenapa. Kalau aku tiba-tiba marah-marah, aku kan nggak akan pernah tahu itu sebenarnya yang salahnya adiknya atau kakaknya gitu kan. Tapi setelah aku tarik nafas pelan-pelan, terus aku tanya sabar, aku bilang, Teteh kenapa Dede nangis? Enggak, aku cuma mau peluk Dede, tapi Dedenya nggak mau. Oh ternyata mungkin pelukannya terlalu kencang, jadi adiknya nggak mau gitu kan. Jadi kan dari situ, oh iya, kalau misalnya aku marah-marah, mungkin aku bakal mematahkan kasih sayangnya Zahra sama adiknya. Kalau misalnya aku nggak pelan-pelan untuk tanyain sama Zahra, mungkin dia bakal benci sama adiknya. Dia bakal ngerasa, kenapa sih aku terus yang salah, atau adik aja yang dibelain, kan jadinya nggak enak. Jadinya bakal ada persaingan antara kakak dan adik sebenarnya dari situ. Jadi kalau misalnya terus membanding-bandingkan adik dan kakak, pasti akan capek dan emang gak akan ada beresnya, karena anak-anak itu unik, semuanya unik, punya keunggulannya masing-masing. Kalau misalnya anak aku misalnya sukanya art, seninya, dia anteng duduk tenang, tapi anak yang lain belum tentu bisa duduk tenang. Dia mungkin lebih unggul di motorik kasarnya, dia seneng lari-lari, dia seneng manjat-manjat gitu kan. Jadi beda, setiap anak itu beda-beda dan tidak bisa disamakan gitu, dipersamakan antara anak yang satu dan anak yang dua. Oke, tadi aku udah jelasin ya, maksudnya apa itu 3B, banyak aktivitas, banyak bertemu orang, banyak kegiatan. Nah itu penting untuk menemukan gimana sih anak-anak kita tuh unggul di mana sih gitu. Kalau misalnya tadi yang 4E itu, yang enjoy, easy, excellent, dan earn ini, itu yang buat kita tahu bahwa mana sih kekuatannya anak kita, mana sih hobi anak kita atau kompetensi kita, atau kita melakukan hal yang sia-sia untuk anak kita. Nah dari situ kita bisa kelihatan gitu, dengan kita harus mencatat semua yang kita tahu. Misalnya seharian itu si anak tuh senangnya apa, dengan kayak tadi mengelompokkan kegiatannya. Nah kalian juga bisa misalnya mengelompokkan berbagai kegiatan yang kalian suka, yang kira-kira oh ini anak suka ini nih, suka ini. Misalnya anak aku suka ini menghafal Al-Quran nih, sama aku hafalannya udah sampai berapa juz, itu bagus, maksudnya masukin. Terus gitu, anak aku ini kenapa ya suka berantakin, dia suka aur-aurin barang, terus atau dia suka mainin air, oh berarti dia lagi di periode sensitif sensoriknya gitu. Nah itu ditulis. Jadi mereka itu sebenarnya nggak nakal sih, cuman kita aja yang belum tahu gimana caranya kita buat tahu bahwa mereka ini di mana sih minatnya, mereka ini senangnya di mana sih. Nah itu aja. Jadi kita yang harus sabar untuk mencari sesuatu yang sedang dia lakukan. Kita harus melihat dari sudut pandang anak kita, bukan melihat dari sudut pandang kita. Karena kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang kita ngerasanya kok dia nakal sih, nggak ngerti juga sih. Tapi coba kita lihat dari sudut pandang anak kita, apakah kita sudah memberikan sesuatu yang betul, maksudnya perkataan yang betul,
kata-kata yang maksudnya teh jangan memerintahkan gitu, atau memerintahkan, mengajak atau memerintahkan anak kita untuk jangan melakukan itu, atau kata-kata kita yang salah atau gimana, itu harus kita telah lagi gitu. Nah makanya kita sangat perlu belajar untuk sabar dan mengerti apa yang anak kita mau untuk mencapai sinar bintang yang anak kita butuhkan gitu. Aduh, ini banyak banget ya yang udah gabung, dan maaf ini satu-satu ini ada Teh Putri, ada Sitka, ada Giska. Makasih ya udah nonton nih. Ada siapa nih terakhir? Ada Oktavina. Hai Oktavina. Ada Teh Adin. Udah selesai nih. Aku jelasin ya semuanya. Jadi kalau misalnya cara menumbuhkan minat bakat anak itu, kita harus sabar, kita harus bisa catat semuanya anak-anak kita butuh apa gitu. Gak usah pakai barang-barang yang mahal atau yang yang cukup aja lah di rumah. Sebenarnya kegiatan-kegiatan anak itu ternyata banyak sekali yang bisa kita pelajari gitu untuk mendekatkan diri dengan anak, supaya kita tahu potensi anak kita di mana, yaitu dengan kita sering mencatatnya, terus kita beri dia banyak aktivitas, banyak kegiatan, dan banyak bertemu dengan orang itu, agar kita tahu minat bakatnya anak-anak kita ya. Sekian presentasi saya, terima kasih ya yang sudah mau nonton. Maaf kalau misalnya selama presentasi saya jadi ngomong sendiri, nggak ada interaksinya, maaf banget ya. Semoga nggak kapok untuk di kegiatan selanjutnya, supaya bisa ikut gabung lagi di FIG aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.